Assalamualaikum Brosista. Bareng aku Eci. Aku Bimas di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Brosista, kita kembali hadir menemani Brosista yang ada di rumah. Dan kita bakal menghadirkan bintang tamu yang pastinya fantastis. Bener banget ya Eci, pastinya bintang tamu kali ini bakal lebih seru daripada episode yang kemarin. Pastinya dong, jadi sebelumnya itu kita bakal ngebahas dulu beberapa berita viral yang tengah hangat diperbincangkan selama seminggu terakhir. Mulai dari berita nasional sampai berita internasional tentunya. Nah lanjut aja ya, kita ke berita yang pertama, yaitu ada corona varian Kappa di Jakarta, mudah menular mirip Delta. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menjelaskan varian virus corona atau COVID-19 bernama Kappa yang sudah ditemukan di wilayah DKI Jakarta berasal dari strain yang sama dengan varian Delta berkode B617. Berbeda dengan Delta, Kappa tak masuk dalam varian of concern atau VOC atau varian yang menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kappa masih dikelompokkan variants of interest dan pertama ditemukan di India pada April lalu. Sejak ditemukan, tingkat penyebaran corona varian Kappa hampir serupa dengan Delta. Namun dampak varian tersebut saat ini masih dalam proses penelitian. Kappa dinilai lebih mudah menyebar dan menginfeksi. Dampak varian tersebut bahkan dianggap menyerupai campak dan bisa masuk dalam tubuh manusia dengan hanya berpapasan. Waduh Eci, ini varian virus makin banyak masuk ke Indonesia ya. Iya, dan jadi bagi kita mungkin sama Brosista juga sebaiknya harus menjaga kesehatan kita dan mengurangi untuk beraktivitas di luar yang bisa memicu terjadinya penyebaran dari virus ini. Ya, sama-sama kita berdoa semoga kita bisa cepat lepas dari belenggu virus ini ya. Iya, amin. Amin. Oke Brosista, selanjutnya berita mengenai syarat WNA bisa dapat vaksin COVID-19 secara gratis di Indonesia. Warga negara asing atau WNA yang tinggal di Indonesia dengan syarat dengan ketentuan kriteria yang berlaku dapat mengikuti vaksinasi virus corona secara gratis. Mereka harus memiliki nomor register, izin tinggal, kartu izin tinggal sementara, dan nomor paspor. Kementerian Kesehatan menetapkan 3 kategori khusus untuk WNA. Pertama, WNA yang berusia 60 tahun ke atas atau lansia. Kedua, pekerja esensial di bidang pendidikan yang berusia 18 tahun ke atas. WNA yang merupakan perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba yang sedang bertugas di Indonesia. Mereka bisa mengikuti pelaksanaan vaksin COVID-19 baik melalui skema vaksinasi program secara nasional maupun vaksinasi gotong royong. Waduh, kabar gembira nih bagi WNA yang ada di Indonesia nih Bim. Jadi tinggal mempersiapkan syarat-syaratnya aja, lalu bisa dapat vaksin gratis di Indonesia. Ya benar banget ya Ci, karena pemerintah kita di Indonesia menginginkan vaksinasi ini dapat dilaksanakan secara merata. Bener banget nih Bim. Oke, kita lanjut ke berita yang terakhir, yaitu gelombang panas ekstrim terpa Kanada Amerika Serikat. Ratusan orang tewas. Jutaan orang di bagian barat Kanada dan bagian barat Laut Amerika Serikat berada pada peringatan gelombang panas mematikan. Sejumlah kematian bahkan dilaporkan terjadi akibat gelombang panas tersebut. Kepolisian Kanada melaporkan gelombang panas yang terjadi di daerah Vancouver setidaknya telah menyebabkan 134 orang meninggal dunia secara mendadak sejak Jumat lalu. Suhu panas ini dilaporkan belum pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya itu, temperatur yang melonjak di daerah lembah, gunung, dan gurun California juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan kebakaran hutan. Kemungkinan itu diperparah dengan kondisi kering berangin dengan badai petir yang diperkirakan dapat memicu kebakaran di beberapa bagian barat Amerika Serikat. Wah, ekstrim sekali ya cuacanya Ci, bahkan bisa menyebabkan kebakaran hutan loh. Iya nih Bim, dan kejadian ini juga baru pertama kali loh terjadi di Amerika Serikat dan itu secara mendadak gitu. Semoga ini tidak terjadi di Indonesia dan kita tidak mengenai bara bahaya ya Brosista. Oke Brosista, selanjutnya kita bakal ngobrol happy bareng bintang tamu. Seperti Eci bilang di awal tadi, kita akan menghadirkan bintang tamu yang fantastis tentunya. Jadi Brosista penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Halo Brosista, jumpa lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Brosista, seperti yang kalian lihat sekarang, kita sudah ditemani sama kakak cantik yang ada di sini nih. Halo Kak, apa kabar? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kak, kita mungkin kenalan dulu kalian. Nama kakak siapa Kak? Nama aku Tika Ayu. Kak Tika Ayu, panggilannya Kak Tika berarti ya. Nah, jadi Kak Tika Ayu ini atau biasa dipanggil Kak Tika dari komunitas apa Kak? Kutilang. 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 Apa sih kutilang pasti? Kutilang. Kalau nggak salah nama burung ya? Iya. Kutilang.
Jadi kira-kira mungkin kutilang itu pasti ada filosofinya gitu ya Kak. Mungkin bisa dijelaskan ke Bro Sista, sebenarnya apa sih komunitas kutilang gitu kan? Jadi komunitas kutilang itu komunitas tuli Lancang Kuning Riau. Nah, kalau ke teman-teman bilang kan kok kayak nama burung gitu kan. Iya, benar kayak karena karena kepanjangannya Lancang Kuning itu kayak mengidentitaskan bahwa komunitas tuli ini dari Riau gitu loh, dari Pekanbaru khususnya ya. Jadi kayak lebih identik lah gitu. Mana ada yang daerah lain Lancang Kuning, cuma Riau gitu. Nah, berarti Bro Sista, kutilang ini bukan sekedar nama burung, tapi singkatan dari komunitas Tuli Lancang Kuning yang menggambarkan langsung tanah Riau, tanah Melayu. Nah, kenapa sih Kak bisa terbesit di pikiran Kakak untuk membangun komunitas kutilang ini? Karena aku volunteer ya, aku dapat informasi dari foundernya tuh, beliau tuh melihat di Riau ini itu kayaknya masih kurang nih teman-teman tuli nih. Jadi beliau ingin itu kutilang ini jadi mewujudkan sosialisasi aksesibilitas buat teman-teman tuli supaya mereka tuh berdaya gitu. Kehidupan sosialnya juga apalah sama dengan yang lain gitu. Gitu sih, biar kayak saling interaksi. Berarti dimulai dari keresahan kayak gitu ya. Founder, kakak tadi volunteer kan? Iya, volunteer. Foundernya siapa sih kalau boleh tahu? Kalau foundernya sendiri tuh namanya Mbak Santi Setianingsih. Beliau itu orang dari Jogja yang sebelumnya itu aktif buat kegiatan pemberdayaan juga di Jogja ya, khususnya tuli. Kemudian beliau menikah dengan teman tuli juga asalnya dari Riau, Rumbai. Dan akhirnya beliau dengan suaminya namanya Faki Asnan itu akhirnya membangun yang namanya kutilang ini gitu, sampai sekarang masih ada gitu. Berarti mulai dari sama-sama orang yang tuli, mohon maaf ya, tuli membuat satu komunitas karena keresahan bersama biar jadi sama derajatnya sama manusia yang lain yang normal kayak gitu ya. Nah, pastinya kalau tuli ini kan kita butuh bahasa isyarat kayak gitu kan. Nah, berapa lama sih kakak belajar bahasa isyarat? Atau bahasa isyarat ini gimana sih, kan teman-teman Bro Sista di rumah nggak tahu nih bahasa isyarat tuh kata kalau kita kan kayak gini aja, atau memang ada jenisnya atau apa ketentuannya kayak gitu. Boleh dong dikasih tahu ke Bro Sista di rumah. Nah, kalau bahasa isyarat sendiri tuh emang kayak bahasa teman-teman tuli ya, komunikasi mereka sehari-hari. Nah, kalau di Indonesia ini teman-teman tuli tuh dari yang tahu informasi ya, mereka tuh lebih nyaman pakai Bisindo, sistem bahasa isyarat Indonesia kan. Mereka lebih nyaman itu karena mereka beranggapan kalau bahasa Bisindo itu emang bahasa yang mereka sejak lahir gitu, mereka yang emang komunikasinya seperti itu. Beda dengan satu lagi Sibi gitu. Tapi tergantung ya, kalau dari aku yang dengar dari teman-teman tuli aku, mereka tuh lebih nyaman pakai Bisindo karena ya mereka itu yaitu bahasa alami mereka gitu, nggak yang sistem isyarat bahasa Indonesia. Kalau kakak sendiri untuk belajar bahasa isyarat gitu gimana Kak? Kalau aku sendiri belajar bahasa isyarat, aku ikut komunitas ini ya kan. Kemudian berapa lama sejak aku dari semester 5 sampai semester 8 ini sering interaksi sama teman tuli, akhirnya lumayan bisa lah gitu. Berarti sekarang udah bisa berinteraksi sama orang tuli gitu ya? Lumayan lah kalau apa. Kadang-kadang agak miss kan. Jadi aku ulang itu isyaratnya apa artinya gitu. Mereka jelasin gini, oh iya Pak, baru paham, terus komunikasi kayak gitu sih. Terus ini Eci penasaran nih, kenapa sih kakak tuh bisa tertarik gitu untuk ikut komunitas yang ya ini kan kita lihat di luar dari berbeda dengan komunitas yang lain gitu. Anti mainstream. Apa sih alasan kakak gitu? Kalau aku motivasinya ya, sebagai dulu waktu awal-awal tuh sebagai teman dengar tuh kayak ngeliat ini komunitas kayaknya beda gitu kan dari yang lain. Kemudian pas aku udah terjun langsung ke komunitas itu aku baru sadar, oh gini ya rasanya jadi teman tuli itu. Kita kayak memposisikan diri kita loh, kayak jarang orang yang tahu komunikasi kita gitu. Jadi sering tuh kayak ada diskriminasi bahasa ya khususnya. Jadi kayak lebih ngerasain loh gimana sih jadi temen tuli gitu. Jadi nggak cuma itu aja, jadi aku juga paham kalau ternyata bahasa isyarat tuh dengan mempopulerkan gitu kan, dengan mempelajari bahasa isyarat ini kayak membuat kita itu menciptakan aksesibilitas buat teman-teman tuli juga gitu. Waduh, Bro Sista, luar Katika biasa ini banget berjiwa ya. sosial banget ya. Iya. Nah, berapa lama tadi kakak belajar untuk bahasa isyarat ini? Kalau aku ikut ya, pertama kali ikut kelasnya itu aku dari semester 5 sampai semester 8, berarti 2 hampir 3 ya, 1,5 tahunan kan. Itu susah nggak sih Kak belajarnya? Kalau awalnya mungkin agak susah ya, ya, sebab kita kan nggak pernah ya kayak gitu-gitu kan komunikasi sama yang teman tuli gitu kan. Jadi awalnya tuh kalau mau komunikasi sama teman tuli tuh kita pakai
kertas tanpa tertulis, atau kita pegang handphone kita ketik gitu kan. Nah kalau kayak gitu-gitu terus gitu kan nggak selamanya itu tersedia itu fasilitas kayak gitu kan. Nah salah satu caranya biar tetap bisa komunikasi itu ya belajar Bisindo itu kayak gitu. Bisindo. Bisindo. Berarti itu sama dengan mohon maaf yang orang bisu sama orang tuli bahasanya itu sama Kak? Kalau setahu aku ya kayaknya mereka sama sih. Tapi tergantung, mereka ada yang pakai Sibi, ada yang pakai Bisindo. Tapi kebanyakan kok di lingkungan aku tuh mereka pakai Bisindo. Karena dekat kayak gitu Iya, untuk para pengidap tuli tadi kayak gitu. teman Nah, tuli. pernah kejadian nih, maksudnya pernah dengar bedanya tunarungu dengan tuli atau dengan disabilitas yang lain lah, tunanetra dan lain-lain. Mereka lebih asik atau lebih menerima mereka dipanggil dengan tuli ataupun buta kayak gitu ketimbang tunanetra ataupun tunarungu. Ini kenapa sih, ada alasannya nggak kayak Kadang gitu? kita sebut takutnya tersinggung Iya, gitu benar. ya. Benar-benar. Jadi buat informasi teman-teman semua ya, itu tergantung sama pribadi temen tuli yang kita ajak ngobrol. Beliau tuh nyamannya dipanggil tuli kah atau disapa gitu. temen tunarungu kah gitu. Karena aku pernah lihat kayak aktivis tuli itu mereka buat kayak survei di Instagram sih. Kan kebanyakan temen tuli itu yang ikut surveinya. Nah, jadi ada yang nyaman dipanggil tunarungu, ada yang nyaman dipanggil tuli gitu kan. Tergantung preferensi teman-teman tulinya inilah gitu. Kalau beliaunya udah ngatakan, udah berkata, aku nggak mau dipanggil tunarungu, aku maunya panggil tuli. Ya udah, kita hargai, kita respect kan. Ya udah, kita panggil teman tuli. Kalau misalnya kita temu sama teman tuli yang nggak nyaman dipanggil tuli, ya udah kita panggilnya teman tunarungu, nyapanya gitu. Berarti kita harus kenal dulu sama orangnya itu. Iya, jadi perlu ya kayak kita tuh sama istilahnya kayak adab lah gitu kan. Kita harus tahu etiketnya bagaimana sih sama orang ngobrol kan. Misalnya apalagi kita nggak pernah jumpa nih. Misalnya nih satu kondisi teman-teman nih. Ada tuh pakai isyarat, terus teman-teman berani nih kayak nyapa. Terus teriak-teriak, "Hai" gitu. Kita kan udah tahu beliaunya teman tuli kan. Teriak-teriak itu nggak sopan kan. Nah, jadi kalau mau nyapa teman tuli itu misalnya jumpa di jalanan gitu kan atau mau kenalan tuh apa gini, harus disentuh gitu. disapa hey gitu, atau mau kenalan tuh ngobrolnya bisa diketik kah atau ditulis kan mana nyamannya gitu. Nah terus Bro Sista di rumah pasti penasaran nih Kak, apa aja sih kegiatan-kegiatan dalam komunitas Kutilang ini Kak? Kalau kegiatan kita selama di komunitas tuh sebenarnya banyak ya, tapi karena COVID kayak gini kan, pandemi. Iya, benar. Karena pandemi ini kita jadi mengurangi ini ya mobilitas buat ngumpul-ngumpul kayak gitu kan. Jadi kita awal tahun kemarin masih sempet lah ngumpul-ngumpul gitu kan. Itu kita bahas kayak JBI kayak gitu kan, juru bahasa isyarat. Terus kita ngobrolin soal kayak mana buka kelas lagi gitu kan, kondisi COVID gini gitu. Nah, sempat disinggung soal kelas tadi Eci. Mungkin Eci juga penasaran kapan kelasnya dibuka. Kelas nah, bahasa isyarat. Iya, bahasa isyaratnya kapan dibuka atau memang dalam waktu dekat bakal ada pembukaan lagi? Kalau itu aku kurang tahu ya, itu lebih ke pengurus ya. Kalau aku mungkin kayak nyebarin iya. gitu dari volunteernya gitu kan volunteer kan. Tapi kalau kayak gitu-gitu sih kemarin bahasnya ada kayak nyinggung-nyinggung kayak saat ini kita belum buka karena terbatas lagi COVID juga. Iya, karena COVID. Gitu ya, Kak? Lagi tuh karena kalaupun online kita kan kalau mau buat acara tuh harus paham ya kondisi audiens kita, akan sinyal kah apa itu kan hambatan ya, jadi nanti takutnya nggak maksimal belajar isyaratnya, karena kan kalau bahasa isyarat tuh kalau lewat sedikit udah beda arti. Oke, terakhir nih Kak, bisakah Kakak berikan suatu harapan atau pesan untuk teman-teman di luar sana mengenai komunitas tuli kayak gitu, Kutilang ini? Kalau harapannya buat komunitas tuli ya, aku kan teman dengar nih, ya kan. Mungkin lebih ke teman dengernya sih, karena kalau ke teman tulinya aku kurang pas kayaknya kan. Kalau ke teman dengernya aku mau bilang, ayo kita belajar bahasa isyarat, kan nggak ada ruginya juga. Kita bisa komunikasi sama teman tuli, menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah skill juga kita Iya, bisa berbahasa iya isyarat benar, gitu. iya itu juga bisa ya kan. Kemudian kita jadi bisa respect sama teman tuli, Menghargai, lebih simpatik Benar, kayak benar. gitu. itu sih. Waduh Bim, kita sejauh ini udah ngobrol happy nih bareng Kak Tika tentang komunitas Kutilang, yaitu komunitas Tuli Lancang Kuning. Oke, mungkin di segmen selanjutnya kita mungkin bakal lanjutin lagi, tapi bakal ada challenge ya Bim ya? Ya benar sekali, kita bakal challenge bareng Kak Tika mengenai komunitas Lancang Kuning ini. Mungkin kan nanti bakal uji Bisindo sama Sibinya tadi, bahasa Bisa isyaratnya jadi, bisa jadi. Dan pastinya Prosista penasaran kan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy.
Balik lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Oke Bro Sista, seperti biasa di segmen 3 kita bakal ngasih challenge nih untuk narsum kita Kak Tika. Nah tapi sebelum itu kita mau tanya-tanya dulu ya Bim ya, sedikit tentang ini, setiap proses itu pasti punya suka duka gitu ya kan Kak. Nah bisa dijelaskan dong ke Bro Sista apa aja sih suka duka Kakak selama mengikuti komunitas Kutilang ini Kak? Mungkin pertama sukanya dulu lah. Suka dulu. Sukanya itu ya satu, aku punya temen tuli kan banyak. Aku dapat ilmu baru, pengalaman baru, ya kan, sudut pandang baru gitu soal temen tuli gitu. Kalau banyak ya sukanya, aku dapat ya itulah banyak ya kan. Kalau dukanya itu ya mungkin karena belum banyak ya. Udah gitu tempat pelatihannya jauh. Itu aku tinggal di Panam, dia di Rumbai. Tapi nggak apa-apa, namanya mencari ilmu ya kan. Nggak apa-apa, di situ aja Sambil sih. jalan-jalan. Iya, cuci mata ya kan. Terus itu aja sih dukanya, nggak ada yang lain. Nah, ciri khas dari komunitas Kutilang ini apa sih Kak dari komunitas-komunitas tuli yang lain kayak gitu? Sebenarnya kalau dilihat sama aja sih fungsinya ya, sama-sama mengadvokasi, mensosialisasikan Bisindo gitu. Kalau mungkin dari apanya ya, keseruannya mungkin. Kalau di Kutilang tuh rata-rata temen-temennya masih muda-muda gitu, jadi komunikasinya tuh kayak anak muda gitu, seru lah. Masih energi. Iya. Sefrekuensi. Iya, Sefrekuensi, sefrekuensi benar-benar. gitu. Mudah untuk berkomunikasi kayak gitu. Nah, untuk pasti penasaran Bro Sista nih di rumah, dalam satu komunitas ini apakah semuanya tuli atau berbeda kayak gitu? Jadi ada bagian untuk speaker. Ada temen tuli, ada temen dengar ya, kayak gitu. Gimana sih? Kalau di komunitas kita random aja sih, namanya kita ini ya, berkomunikasi, bersosialisasi. Ya situ ada teman tulis, situ ada teman dengar. Ya gabung aja kalau ada kegiatan tuh kan. Ya udah kita bareng-bareng aja komunikasi kayak mana-mana gitu. Gak ada yang dibeda-bedain sih. Ini kamu teman dengar, namanya komunitas ya. Kita satu gitu. Terus untuk sekarang ini udah berapa sih Kak anggotanya? Kalau anggotanya di komunitas tulis sih, kalau untuk pengurusnya sama yang aktif sekarang ya, itu ada sekitar 20 orangan. Nah kalau dihitung semua yang ikut kelas itu tuh banyak ya, soalnya udah sampai 4 kali buka kelas kan, itu banyak sih. Cuman yang aktif tuh sampai sekarang 20 orang lah, sekitar segitu. Oke Bim, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung aja Langsung ya ke challenge saja ya, karena Bro Sista udah nggak sabar juga nih. Apa sih challenge kita pada hari ini? Nah jadi gini Bro Sista, di tangan sini udah ada beberapa pilihan kalimat yang nanti akan diperagain sama Kak Tika. Pastinya dengan menggunakan bahasa isyarat ya. Nah jadi mungkin kita bisa 3 kali cabut kali ya? Iya, 3 kali Boleh, cabut. boleh. Jadi kita apain dulu? Di shake. Oke deh, udah siap Kak? Udah, udah nih. Mungkin bisa dipilih satu aja dulu. Oke. Nih, Apa bacain. tuh? Iya, dibacain. Boleh dibacain ke Bro Indonesia Sista. adalah negara yang kaya akan budaya. Indonesia adalah Negara negara yang kaya akan budaya. Oke? Mungkin Coba Kak, langsung dipraktekin. Nih. Budaya. Gitu sih. Gitu. Oh gitu. Nah, coba sekali lagi kita bisa ikutin, Kak. diulang di replay. Pakai Kakak juga pakai iya. dikeluarkan suaranya. Jadi Oke, tahu mungkin kayak gitu. sorry. Nah, Ke bawah teman-teman di rumah penasaran kan yang mana akunya yang mana, Indonesianya Indonesia yang mana, yang budayanya yang mana kayak gitu. Oh, jadi yuk kita coba. Aku juga penasaran nih, Ci. Yuk. Indonesia, Oh Indonesia. Indonesia. ya. Ya, Banyak banyak Oh ini banyak. budaya. budaya. Ya gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau cepat Indonesia banyak budaya. Oh, keren. Lagi. Oke, masih ada 2 kali lagi. Iya. Oke, pilih Kak. Dibacain ya. Iya. Ayo melestarikan budaya yang ada. Ayo melestarikan budaya yang ada. Budaya aja Ayo, taunya coba udah ya. budaya. Ya, kita. Kalau Abi mikirnya kayak gini, Dimas mikirnya kayak gini. Ayo, kalau lestarikan nggak tahu ya, Iya. budaya. Kalau lestari sendiri sih nggak ada ya isyarat. Jadi kita pakai gitu. Oh gitu. Jadi kita mulai nih. Ya, mulai. Ayo. Ayo, Ayo. bener. Oh, kan? Ayo. Nih. Ini L ini. L ya. E E S T T A A R R kayak gini. Mm. Oh, oke, siap. I lestari lestari dan budaya. budaya. Oh, ayo. Berarti Ayo lestari. Lestari. E T
E E S S T T A R R I budaya. budaya. Oh, hebat. Berarti kalau pakai yang satu itu lumayan lama juga berarti ya Kak ya? Harus hafal A sampai Z. Oh, kalau budaya gini teman-teman, sorry. Budaya. Oh, budaya. Oh, kayak Kalau gini. budaya. Jadi yang ini tadi apa? Kalau ini panggilan isyarat. Oh, budaya. budaya. Berarti tadi gini ya budaya ya? Sorry, Iya, budaya. gini. Aku lupa. Budaya kayak gini, teman-teman. boleh. Nah. Oke, satu lagi. Ih, tapi pengen habisin semua kayaknya. Iya, penasaran kayak gitu. Makanya kita ikutin nih dong, kelas isyarat. Nah, kelas isyarat. Boleh Bro Sista mungkin yang mau ikut kelas bahasa isyarat mungkin bisa dipantengin kali ya Kak Instagramnya. Boleh. Di Apa namanya Instagramnya Kak? Kutilang. Kutilang. Kutilang Riau, Kutilang.Riau kalau nggak salah tadi. Seru juga kan kita untuk nambah-nambahin. Nah, kalau yang kali ini tentang prokes ini kayak jangan lupa pakai masker dan mencuci tangan. Nah, ini penting nih. Di Pasti era lah ya, pandemi bisa. kan, jangan lupa. Pakai masker dan mencuci tangan. Nih, kalau Bimas tebak nih, jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Gimana tuh? Itu secara umum Iya. kali. Iya. Tapi kita lihat yang benernya kayak gitu. Ya, jangan Jangan lupa. lupa. Gimana? Ini ke belakang. Oh, lupa. Oke, lupa Pakai pakai Gimana pakai? pakai iya masker masker dan dan cuci tangan. cuci tangan. Ya kayak umroh cuci tangan. Cuci tangan. Oke, gimana tadi? Lupa ya? Jangan lupa Lupa pakai masker masker dan masker dan dan cuci tangan. Yore. Ya, jadi teman-teman bersisa di rumah besok kalau mau bilang jangan lupa cuci tangan dan pakai masker, udah tahu ya. udah tahu kayak gitu. atau mungkin di Suska TV nambah divisi nih untuk mungkin di setiap Iya beritanya kan. ada itunya ya Kak ya. JBI-nya. JB apa tuh JBI? Juru bahasa isyarat. Nah, juru bahasa isyarat. Mungkin ya. Bimas karena udah pandai mungkin bisa nanti. Iya, nanti Next saya jadi coba ya. JBI. Iya Nanti. boleh. Bagus ya kan kita ciptakan aksesibilitas kan. Iya, benar-benar. Oke, terima kasih banyak ya Kak udah mampir untuk datang ke sini dan ngobrol happy bareng kita, dan kita juga nambah ilmu nih Iya, tentang benar banget. komunitas Kutilang ini dan bagaimana juga cara bahasa isyaratnya gitu. Iya, benar banget, bermanfaat sekali untuk kita dan semoga kita bisa lebih simpatik dan lebih akses mobilitas kita ke teman-teman Lebih tuli tinggi, lebih ya. tinggi lagi. Oke, mungkin sekian kali ini ya Bim ya. Iya. Jadi bagi Bro Sista yang ingin saksikan terus video-video kita, tetap saksikan Ngopi di Suska TV Official. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa pula komentar siapa yang bakal kita undang di minggu selanjutnya. Oke, saya Tesna Bella Saya Abi Mas Armansyah. dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.